Jadi bagaimana perkembangan pemuda di Banten ini juga saya melihat ke arah yang positif, dari sisi kepeloporan, kepemimpinan, kemudian jiwa wirausaha. Karena saya melihat beberapa teman-teman rekan-rekan pemuda ini banyak memiliki usaha-usaha. Kita juga mengajak teman-teman yang seperti itu, ya. Jadi yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap ekonomi, kita ajak mereka agar bisa melek. Kita ada keterampilan yang kita, dan itu ada programnya. Ada di Wirausaha Muda itu bukan hanya melink and match-kan antara pemuda dengan dunia usaha ataupun dengan perbankan, juga yang sama sekali tidak ada akses. Sahabat, saya sudah bersama dengan Pak Dr. Haji Ahmad Saukani MSI. Beliau adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Apa kabar? Alhamdulillah. Ini sapaan akrabnya saya panggil Kang Oni nih. Siap. Nah, bagi sahabat yang belum mengenal sosok beliau, insya Allah di sesi kali ini tentu saja banyak informasi, pemikiran dan perspektif yang bisa menjadi inspirasi buat kita, karena kita akan bahas bagaimana wajah pemuda di Banten. Nah, sahabat, jangan lupa bahwa keberadaan pemuda menjadi sebuah cermin dari vitalitas dan kemajuan satu bangsa. Jadi saya pikir cukup penting juga sesi kita kali ini. Ya. Gitu Kang Oni. Betul. Nah, Kang Oni, Kang Oni ini kan memang berada dalam satu lembaga pemerintahan yang menangani kepemudaan. Ya. Nah, kita akan coba gali seperti apa sih eksistensi pemuda di Banten. Okay. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan dulu nih, Kang Oni. Kang Oni melihat pemuda di Banten dalam perspektif kepemimpinan dan kreativitas seperti apa gambaran? Ya, oke. Terima kasih Kang Iksan. Saya meninjau dari kacamata global dulu ya, bahwa sekarang ini di era disruption ini ada 4 hal yang mempengaruhi. Yang pertama adalah globalisasi, yang kedua adalah urbanisasi, yang ketiga itu adalah struktur penduduk, komposisi penduduk. Yeah. Yang keempat adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terkait dengan demografi itu ada 2. Yang pertama adalah urbanisasi, yang kedua adalah struktur penduduk. Ini yang mempengaruhi distribusi di seluruh dunia. Ya. Nah, kalau kita lihat yang mempengaruhi perubahan di dunia itu, di samping urbanisasi, teknologi, kemudian struktur penduduk dan juga satu lagi itu urbanisasi. Nah, Indonesia itu di dalam struktur penduduk, kalau kita lihat Kang ya, di negara-negara maju, Singapura, Korea, Jepang, kemudian juga beberapa negara maju, komposisi penduduknya sekarang itu usia yang produktif ya, itu lebih sedikit dibandingkan usia non produktif. Malah angka kelahiran pun boleh dikatakan 0,sekian%. Ya. Oleh karena itu negara-negara tersebut mendorong warganya untuk menikah, untuk memiliki anak, memiliki keturunan, agar apa? Mereka memiliki generasi-generasi penerus. Iya. Nah, Indonesia ini kita mempunyai bonus demografi. Ya, bonus demografinya. Ini adalah sebuah aset untuk meneruskan pembangunan, untuk meneruskan cita-cita para pendiri bangsa kita. Sekarang kita kembali ke Banten. Kalau kita lihat komposisi penduduk Banten, usia produktif kita itu kurang lebih hampir 50% dari jumlah penduduk 11 juta jiwa. Nah, itu adalah potensi. Kalau dilihat dari sisi usia sesuai undang-undang 16 sampai dengan 30, itu usia produktif lebih tinggi, tapi kalau pakai usia undang-undang
16 sampai 30 itu kurang lebih 25% sampai 30%, atau kurang lebih 3 juta jiwa penduduk pemuda di Banten. Iya, iya. Ya, dengan berbagai macam tingkatan strata pendidikannya. Kemudian kalau kita lihat, itu adalah sebuah potensi ya, yang perlu kita bina, perlu kita arahkan, perlu kita bekali agar bonus demografi ini tidak sia-sia. Iya. Nah, kita tidak usah mendorong warganya untuk menikah karena bonus demografi kita sudah plus. Ya. Bahkan di beberapa negara poligami itu jadi wajib. Iya. Tapi jangan disebutin kan. Di negara mana ntar pada pindah lagi. Sekarang dibiayai oleh negara. Di beberapa negara di Jepang itu TK saja isinya cuma 5 orang. Di Korea itu klinik kesehatan anak tuh udah hampir tutup karena tidak ada anak yang datang untuk berobat. Nah, di kita itu bukan maksudnya kita ini ya Kang ya, tapi ini adalah kesempatan ataupun sebuah potensi kita. Ini kan aset. Generasi muda itu aset. Ya. Di Banten juga sama. Di Indonesia seluruh perubahan, nah ini kita lihat dalam sejarah, seluruh perubahan yang terjadi di Indonesia itu adalah generasi muda yang menggerakkan. Dari mulai 1908 kebangkitan nasional, ya, berdirinya Budi Utomo, 1928 Sumpah Pemuda. Apa ceritanya nih, sejarahnya apa jadinya ketika para pemuda tidak mengikrarkan satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Terpecah-pecah, kemudian akhirnya satu, Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon dan sebagainya menjadi satu bahasa Indonesia, satu bangsa itu pemuda, Kang. Kemudian 1945 Indonesia merdeka, siapa yang menggerakkan? Gimana Bung Karno dan Bung Hatta dulu diculik ke Lengas Denglok oleh para pemuda, Sayuti Melik dan kawan-kawan dibawa dulu, diculik untuk mendorong supaya agar segera diproklamirkan kemerdekaan. Ya. Nah, Kang, kembali ke laptop nih, Kang. Oke. Bagaimana Kang Oni menggambarkan perspektif kreativitas dan kepemimpinan pemuda di Banten? Oke. Kalau saya lihat pemuda di Banten luar biasa kreatif, inovatif, dan dari sisi kepemimpinan dan kepeloporan, dari berbagai kesempatan kegiatan yang saya temui luar biasa mereka. Ya, dari berbagai diskusi-diskusi juga sangat berkembang dan sangat potensinya luar biasa. Kita beberapa kali mengirim pemuda pelopor, alhamdulillah di tingkat nasional juga kita bisa berhasil. Ya, jadi saya lihat potensi kita ini luar biasa. Ya, dari sisi kepemimpinan dan kepeloporan, aktifnya rekan-rekan pemuda di berbagai organisasi kepemudaan, di OKP, baik itu di BEM ataupun di organisasi kepemudaan lainnya, luar biasa banyak. Saya sering beraudiensi dengan teman-teman. Mereka mengeluarkan ide-ide kreatifnya, itu bisa saya terbaca bagaimana mereka semangat, ya, dengan idealismenya yang tinggi, gitu. Jadi saya lihat, apalagi kita Provinsi Banten tidak jauh dari ibu kota Jakarta, sehingga atmosfer kemajuan di ibu kota itu juga menular ke Banten. Ya, jadi bagaimana perkembangan pemuda di Banten ini juga saya melihat ke arah yang positif, dari sisi kepeloporan, kepemimpinan, kemudian jiwa wirausaha. Karena saya melihat beberapa teman-teman rekan-rekan pemuda ini banyak memiliki usaha-usaha yang memang ya kekinian ya sekarang. Ada kafe, ada dan lain sebagainya. Itu saya sangat positif, sangat antusias dan sangat percaya bahwa ke depan pemuda di Banten akan lebih maju lagi. Nah, Kang Oni, kalau persoalan mendasar tentang kepemudaan di Banten apa aja sih? Kalau kita lihat dari sisi indeks pembangunan kepemudaan, ya, yang sangat menonjol adalah tingkat pengangguran terbuka di kalangan pemuda. Itu lebih banyak menerpa usia produktif. Ya. Berapa persen, Kang, jumlahnya? Kalau saya lihat begini aja, Kang. Pengangguran sarjana aja kurang lebih 1 juta. Di Banten ya? Di Banten. Diploma dan sarjana. Sarjana itu 800.000. Kemudian yang diploma itu kurang lebih sekitar 300 ribuan. Jadi kurang lebih 200 ribuan.
Jadi 1.164.000 pemuda yang sarjana ataupun diploma yang menganggur. Dan memang berdomisili di Banten. Nah, itu berdomisili Banten. Nah, saya tidak tahu itu apakah surveinya itu pada saat mereka baru lulus atau tidak ya. Yang pasti itu adalah sebuah survei BPS yang patut kita cermati bersama dan kita tidak bisa ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga secara sendiri-sendiri. Tapi saya lihat di beberapa organisasi perangkat daerah juga sebenarnya sama-sama ikut mendukung Dinas Tenaga Kerja, Indag, Industri dan Perdagangan, kemudian koperasi dan lain sebagainya. Bagaimana juga kita bisa menyalurkan tenaga kerja di pemuda ini agar bisa tetap produktif. Dan saya rasa itu kan yang teman-teman itu yang dianggap pengangguran sarjana itu saya rasa tidak sama sekali tidak nol ada usahanya, tetapi banyak juga yang memiliki usaha. Cuma kan ketika kita survei dan sebagainya, usahanya itu mungkin tidak berbadan hukum dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu pembinaan kita. Beberapa kali kita juga melakukan pembinaan kepada para rekan-rekan pemuda kita itu dalam pembinaan wirausaha muda mandiri agar bisa meningkatkan tingkat produktivitas. Selain pengangguran, Kang Oni, masalah yang juga mendasar di persoalan kepemudaan di Banten apa? Yang masih merah itu hanya sepertinya seperti itu. Kalau kesehatan, ya pernikahan usia dini, kemudian tingkat narkoba, kemudian juga kepemimpinan kepeloporan, tingkat keaktifan pemuda di organisasi pemuda, saya rasa itu semua positif, semua di atas rata-rata nasional. Ya. Kemudian tingkat pendidikan, harapan sekolah, rata-rata sekolah kita bagus semua. Ya, memang kita berbanding lurus dengan tingkat pengangguran terbuka kita. Luar biasa ini. Ya. Nah, Kang Oni, ini sekalian juga menjadi informasi untuk sahabat Banten Podcast, karena ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dan juga saya sendiri belum bisa jawab, dan kebetulan sudah ada Kang Oni. Kalau Kadispora Provinsi Banten ini memberikan perhatian kepada pemuda, pembinaan pada pemuda, itu bentuknya seperti apa sih, Kang? Oke. Di dalam pemerintahan itu ada urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga adalah urusan wajib yang non pelayanan dasar. Di dalamnya itu untuk kepemudaan, makanya dinamakan Dinas Kepemudaan ya, bukan Dinas Pemuda. Pemuda itu orangnya, kepemudaan itu aktivitasnya. Itu meliputi kita memberikan fasilitasi terhadap pelayanan hak, tanggung jawab, kapasitas, cita-cita daripada pemuda. Kita memberikan jembatan. Kita memberikan ruang kepada teman-teman untuk mewujudkan hal itu. Ya, tentu kita ini kan berjenjang antara Dinas Pemuda Kabupaten Kota dan Dinas Pemuda Provinsi. Nah, kita ada tingkat provinsi. Nah, kalau yang difasilitasi kita melakukan pembinaan. Yang pertama adalah penyadaran. Penyadaran dalam hal kepemimpinan, kepeloporan, kemudian kewirausahaan. Bentuknya apa, Kang? Diklat, pelatihan atau? Ada yang bentuknya diskusi, diklat, lokakarya ya, seperti itulah ya. Kemudian juga ada untuk penyadaran, ada bentuknya kepeloporan. Sama bentuknya seperti itu, kita buat aktivitas-aktivitas ya. Kemudian juga ada pengembangan. Ya. Kalau di bidang olahraga? Ya, kalau di bidang olahraga kita membuat aktivitas keolahragaan, jelas di kalangan pelajar ya, khususnya ya. Kita mau buat popda, pepaperda, kejurda antar pelajar. Itu kita laksanakan seperti itu, kita fasilitasi. Nah, gitu. Kang Oni, ini juga ada pertanyaan yang cukup menarik nih dari teman-teman. Kalau perhatian terhadap penyandang difabel yang juga pemuda dalam konteks pembangunan inklusif seperti apa? Oke. Kebetulan saya sedang mempersiapkan atlet Pekan Paralimpik Pelajar Nasional untuk ke Palembang. Jadi saya rasa kita sama memberikan perhatian yang sama terhadap penyandang disabilitas. Ya,
misalkan saja tadi seperti itu. Pun pada saat kita fasilitasi pun kepada mereka kita berikan ruang yang sama, ya, yang sama. Kita memberikan dana hibah juga kepada NPC, National Paralympic. Kalau nih ngomong-ngomong dana hibah, memang kalau APBD Banten untuk kepemudaan dan olahraga itu berapa? Untuk pemuda itu kurang lebih 5 miliar. 5 Itu miliar. boleh dijelaskan Kang Oni, dana 5 miliar itu biasanya untuk atau yang berjalan saat ini itu untuk pendanaan yang tadi untuk penyadaran, kepeloporan kepemimpinan, kemudian wirausaha muda. Wirausaha juga. Wirausaha. Tetapi kita itu kan tidak bisa memberikan cash money, tidak bisa memberikan modal. Tentu di wirausaha muda itu kita melink and match kan. Kadang-kadang kan namanya anak muda, semangatnya kuat tapi modalnya kurang. Kita kadang-kadang pada saat membuat suatu kegiatan pembinaan wirausaha muda itu kita hadirkan perbankannya. Kita hadirkan nanti misalkan mereka punya produk tetapi tidak bisa pemasarannya, kita hadirkan misalkan e-commerce misalkan, ya. Yang baik nasional maupun yang lokal. Kalau yang nasional kita pernah dengan Gojek, pernah dengan Tokopedia misalkan. Saya sebut merek apa Pak ya? Kemudian dengan PT ABM, kita punya juga PT ABM. Ya kita mengekspankan bagaimana mereka memiliki usaha, memiliki produk, tetapi kan pasti ada kekurangan-kekurangan yang perlu kita perbaiki. Namanya juga baru wirausaha muda mandiri pemula. Ya kita tetap jangan patah menyerah, jangan putus asa. Bagaimana agar ya sebenarnya ini yang kita perlukan. Teman-teman yang memiliki semangat wirausaha ini kita perlukan. Jadi jangan bergantung hanya kepada menjadi pegawai, menjadi karyawan pabrik, menjadi karyawan swasta, menjadi karyawan kantoran, tetapi lebih baik itu memiliki usaha sendiri. Betul. Karena bisa tenaga kerja juga mereka bisa merekrut tenaga kerja baru, peluang usahanya bebas, mereka bisa jadi bos langsung. Gitu. Nah, pandangan Kang Oni nih. Ya. Yang juga pemuda dan demonstran. Gimana itu? Oh, saya kira gini. Pemuda itu masih idealis. Idealismenya tinggi, ya. Jadi kacamatanya itu masih tegak lurus. Dan saya rasa di dalam salah satu indikator indeks pembangunan kepemudaan itu ada salah satunya adalah partisipasi pemuda dalam menyatakan pendapat. Dan itu sebuah positif sebenarnya, tidak ada masalah. Gitu. Kan ada pada masanya mereka seperti itu dan pada ada masanya mereka akan seperti apa. Mereka menyatakan pendapat. Yang penting tidak anarkis ya. Dan itu tidak ada masalah. Ya. Idealisme mereka, pendapat mereka ingin disampaikan, ingin dikemukakan, ingin didengar. Itu salah satu ciri pemuda lah itu. Nah, Kang Oni, ini juga harus disentuh nih. Ya. Apa yang menjadi concern dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten terhadap pemuda yang masuk dalam kelompok yang kita sebut dengan kemiskinan ekstrim, kemudian yang sering juga kita lihat bekerja sebagai pemulung, dan banyak juga yang melakukan aktivitas dalam tanda kutip di lampu merah. Nah, apa yang bisa Kang Oni ceritakan untuk memantau dan memotret pemuda seperti itu? Terima kasih Kang. Tentu namanya Dinas Pemuda Provinsi, kita harus bekerja sama dengan Dinas Pemuda Kabupaten Kota. Di beberapa kesempatan kita juga sering mengajak kepada teman-teman pada saat melakukan misalkan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan, kemudian juga wirausaha, kita juga mengajak teman-teman yang seperti itu, ya. Jadi yang sama sekali tidak memiliki akses terhadap ekonomi, kita ajak mereka agar bisa melek. Kita ada keterampilan yang kita, dan itu ada programnya. Ada di wirausaha muda itu bukan hanya melink and match kan antara pemuda dengan dunia usaha ataupun dengan perbankan. Kadang-kadang kita juga dengan BI pernah, ya. Tetapi juga yang sama sekali tidak ada akses. Nah itu kita ajak
kita buat keterampilan. Kita beberapa kali membuat misalkan keterampilan. Kita pernah membuat wirausaha berbasis kearifan lokal. Ya, ada selaber jahe, kemudian pisang dan lain sebagainya. Itu kita ajak teman-teman yang seperti itu, ya, yang istilahnya mereka tidak memiliki akses, tapi sebenarnya mereka memiliki potensi sumber daya alam tanda kutip di Provinsi Banten kan banyak juga itu ya. Itu bisa kita ajak, jadi mereka itu bisa melek. Oh ternyata di sekitar kita ini banyak potensi yang bisa menghasilkan. Nah itu teman-teman yang seperti itu kita ajak, jangan diam saja, jangan berkecil hati, kita banyak potensi. Nah itu kita ajak. Ada kegiatan namanya wirausaha berbasis kearifan lokal, gitu. Jadi beberapa. Itu rekrutmennya gimana? Kang Oni? Kita minta ke kabupaten kota. Oke. Kita minta ke dinas perhubungan. Jadi kita itu tetap tidak subordinasi atau tidak putus hubungan dengan teman-teman dinas kabupaten kota. Jangan sampai kita mentang-mentang provinsi kita ambil saja panggil-panggil pemuda-pemuda di kabupaten kota. Tapi dengan kriteria yang kita sampaikan, kriterianya ini. Nanti mereka akan mengirimkan, kita adakan pelatihan, kita adakan instrukturnya yang qualified, yang memang sudah ahlinya. Tapi tadi yang kearifan lokal itu basisnya adalah potensi yang ada di wilayah Provinsi Banten. Tadi jahe, pisang, kemudian lele, gitu dan lain sebagainya kita pernah mengadakan. Nah, gambaran Kang Oni terhadap tingkat kekerasan, kriminalitas yang dilakukan oleh pemuda, narkoba, kemudian tawuran. Alhamdulillah kalau sebenarnya ya tingkat kriminalitas pemuda di Provinsi Banten ya, remaja khususnya ya, alhamdulillah sebenarnya relatif tidak terlalu kecil ya, tidak terlalu signifikan. Ya, oleh karena itu sebenarnya kan bagaimana mereka itu jangan sampai tidak ada aktivitas yang kegiatan yang positif. Oleh karena itu saya mendorong teman-teman beberapa kali kita bertemu audiensi dengan teman-teman OKP ya, organisasi kepemudaan. Pak Kadi saya mau buat ini, oke, insya Allah saya hadir. Kalau tidak ada kegiatan yang bersamaan saya hadir. Karena apa? Itu adalah membantu kita untuk mendorong mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, gitu. Jadi sekecil apapun kegiatannya positif akan kita dorong, akan kita bantu. Minimal kehadiran dinas pemuda ke situ apakah sebagai narasumber, apakah sebagai apa kita dorong. Apakah mau pakai gedung yang ada di Dispora, nggak ada masalah. Saya bilang silakan saja. Yang penting kegiatan itu positif. Jangan sampai kalau sudah kegiatan mereka tidak ada aktivitas, mereka diajak ke hal-hal yang negatif kan lebih sulit kita untuk memperbaikinya. Oleh karena itu banyak aktivitas-aktivitas positif yang disiapkan di Provinsi Banten yang banyak. Nah itu salah satu juga yang memicu tingkat kekerasan itu adalah penggunaan media sosial sebenarnya. Penggunaan media sosial. Oleh karena itu saya juga mengajak kepada rekan-rekan pemuda agar bijak menggunakan media sosial. Ya, jadi kadang-kadang kejahatan di kriminalitas di kalangan pemuda itu dipicu juga oleh penggunaan media sosial, karena di media sosial itu ada nanti kekerasan seksual, kemudian juga garis keras tuh radikalisme itu banyak sekali yang paham itu bisa masuk melalui media sosial, termasuk juga kekerasan terhadap remaja ataupun pemuda itu masuk melalui media sosial. Oleh karena itu kita sharing. Nah, bagaimana sikap Kang Oni terhadap salah satu organisasi kepemudaan yang besar yang menjadi representasi organisasi pemuda gitu? Ya, inisialnya KNPI. Ya, itu bukan inisial berarti. Bagaimana menyikapi konflik yang ada? Ya, kita berada di semua golongan ya. Kita tidak menjustifikasi, kita tidak melegitimasi ke salah satu pihak. Yang penting kalau saya sih berharap agar bersatu, ya, agar kita memudahkan untuk melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Ya, semua positif. Semua pihak positif untuk membangun pemuda. Saya rasa dengan satu tujuan itu untuk membangun pemuda Provinsi Banten, untuk membangun pemuda Indonesia,
Saya rasa dengan satu tujuan itu kita rasa bisa bersatu. Karena sebenarnya tujuannya satu. Semua tujuannya positif kok. Kita berdiskusi sama teman-teman yang berada di organisasi itu, semua tujuannya bagus. Semuanya tujuannya satu. Ya, oleh karena itu bagaimana udah satu tujuannya itu kita satu wadah. Ya. Nah, sekarang kita Dispora otomatis kita langsung terjun ke OKP. Ya. Sebenarnya tidak ada masalah, tetapi apa akan lebih mudah kalau dalam satu wadah, gitu. Betul. Kita welcome terhadap semuanya. Insya Allah tidak ada hal-hal yang itu. Pak PJ Gubernur juga sama. Pokoknya pemerintah tidak berpihak kepada salah satu faksi ataupun ini. Ya, kita semua tujuannya satu. Alangkah lebih baiknya bersatu untuk bisa memajukan pemuda di Provinsi Banten. Justru dibutuhkan kesadaran dari para pemuda untuk menyatukan visi demi proses pembangunan yang lebih baik. Pemuda di Indonesia. Nah, Kang Oni, prioritas pembangunan pemuda yang sedang dan akan dilakukan saat ini apa? Yang sedang dilakukan dan juga menjadi prioritas, saya rasa ini sangat berkorelasi dengan tingkat pengangguran. Kita sedang banyak menggerakkan kegiatan wirausaha muda mandiri. Ya, kita ada beberapa kegiatan di kabupaten kota. Bagaimana kita menggerakkan wirausaha muda ini, ya, agar ya menjadi bos, menjadi berdikari, mandiri, berdaya. Ya, jangan sampai dia ketergantung ingin menjadi pegawai dan sebagainya. Kita menggelorakan wirausaha muda. Karena dari data yang ada, yang wirausaha muda di Banten itu baru 0,4% dari jumlah pemuda di Banten. Berarti kurang lebih kalau jumlah pemuda 3 juta, 0,4%-nya itu kurang lebih 4 kali 3, 120 ribu orang ya, yang memiliki wirausaha. Ya, saya mendorong berbagai di kabupaten kota kita adakan kegiatan wirausaha muda. Saya rasa prospeknya tinggi dan ada sebenarnya yang sekarang dengan digitalisasi, dengan teknologi informasi mereka mudah memasarkan, mereka lebih mudah. Bahkan ada beberapa pemuda yang berhasil karena tanpa modal. Sekarang modalnya cuma HP sama kuota. Gitu. Kadang-kadang dia memasarkan produk orang melalui media sosial dan lain sebagainya, ternyata omsetnya luar biasa tinggi. Tinggal sekarang ada kemauan mau mencoba atau tidak, kemudian juga berani untuk gagal. Kalau pemuda harus berani gagal kan. Karena kalau kegagalannya adalah sebuah awal dari kesuksesan. Nah, gitu. Kalau kata Bob Sadino kan, habiskan jatah gagalnya selagi masih muda. Ya kan? Karena kalau ngambil jatah gagal udah tua, dia sudah sulit untuk bangkit lagi. Kalau masih muda itu masih bisa bangkit lagi. Saya selalu gelorakan kepada teman-teman pemuda itu, ya selagi masih muda, habiskan dulu jatah gagalnya. Jangan ngambil jatah gagalnya sudah tua. Oleh karena itu, sekarang kita sedang konsen beberapa kegiatan untuk meningkatkan wirausaha muda mandiri. Keren gitu. Kang. Nah, Kang, pertanyaan terakhir. Oke. Saya ingin Kang Oni memberikan sebuah pandangan sekaligus nasihat untuk pemuda di Banten menjelang tahun politik. Bagaimana bersikap dalam pemahaman demokrasi yang substantif? Saya rasa sekarang suara pemuda ini pasti akan dicari oleh banyak orang dan akan didengar oleh banyak orang. Inilah saatnya pemuda juga berperan untuk menentukan pilihannya sesuai hati nuraninya, sesuai dengan idealismenya, sesuai dengan tujuannya. Ya, jadi jangan juga diobral suaranya untuk kepentingan yang pragmatis. Ya. Berperanlah, sekarang waktunya pemuda untuk berperan. Sekarang yang sudah sarjana bisa sekarang untuk menjadi di legislatif ataupun di eksekutif, silakan. Ini waktunya teman-teman pemuda untuk menyuarakan hati nuraninya, menyatakan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai dengan idealisme yang mereka miliki. Jadi jangan diperdagangkan dan jangan diobrol dengan murah. Mantap. Gitu. Nah, sahabat, jujur saja, walaupun usia saya tidak masuk dalam usia muda menurut undang-undang, tetapi
mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Oni, jujur membangkitkan semangat dan membangun optimisme ke depan menjadi semakin besar. Amin. Sahabat, sekali lagi banyak yang kita ambil dari diskusi ini dan selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Oni, makasih banyak. Terima kasih Kang. Sukses selalu.